Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat eh, kesehatan, nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini saya akan membahas tentang pendekatan Jami al-Riwayat, tema yang yaitu larangan menangisi orang yang telah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam semoga tercurahkan kepada bagi dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan yang benar. Din Islam yakhruju minadh dhulumati ilan nur. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini di sini saya akan membahas tentang pendekatan Jami' al-Riwayat, tema larangan menangisi orang yang telah meninggal. Nah, di sini sebelum kita akan membahas tema larangan menangisi orang yang telah meninggal, apa sih yang disebut Jami' al-Riwayat? Nah, di sini Jami' al-Riwayat adalah hadis memberikan informasi kepada kita terkait perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang sebagai makhluk sosial ya. Tentunya Nabi Muhammad SAW melakukan banyak aktivitas dan mengatakan banyak hal di tiap harinya. Yang namun tidak semua perbuatan itu ditulis ataupun diriwayatkan. Misalnya ada juga bab dalam berpakaian. Beliau eh, dalam berpakaian itu ada juga apa ketentuan-ketentuannya bahwa tidak mungkin bahwa setiap hari beliau memakai pakaian ini. Kita itu meriwayatkannya bahwa tidak mungkin bahwa kemungkinan kalau seandainya setiap hari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan memakai pakaian ini berwarna ini, maka membutuhkan eh, hadis berjuta-juta. Nah, kemungkinan itu tersebut. Hal ini eh, diinformasikan sahabat tentang apa yang beliau kenakan. Walaupun jumlah periwayatan tidak banyak, namun cukup untuk memberikan kita penjelasan tentang kriteria pedoman berbusana yang baik yang sesuai dengan kemuliaan budi pekerti dan sesuai syariat Islam. Nah, hal ini harus kita ketahui. Hal ini yang harus kita ketahui cara kerja eh, Jami' riwayat. Setelah kita tahu apa istilah itu Jami' riwayat, nah, yaitu ada juga cara-caranya. Yaitu yang pertama ialah lacak keberadaan riwayat-riwayat dari hadis yang diteliti dengan menggunakan takhrij. Nah, yang kedua ialah pastikan bahwa riwayat riwayat yang teliti merupakan hadis yang sama, bukan hadis yang berbeda. Bisa jadi ada dua atau lebih dari tersebut. Kemudian yang ketiga ialah memastikan kesohihan riwayat-riwayat hadis tersebut. Misalnya atau ada kualitas sohih ataupun hadisnya itu riwayatnya itu maudhu. Nah, maka objek riwayat yang paling sahih itu lebih diutamakan dan itu lebih digunakan karena pada dasarnya riwayat yang maudhu itu diduga kuat dan merupakan kebohongan. Nah, dan tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW dan tidak sah dinisbahkan kepada beliau. Yang keempat, analisis redaksional riwayat-riwayat yang diteliti bisa jadi di satu riwayat ada sababu urut hadis dan di riwayat lainnya tidak ada. Bisa jadi konteks hadis dijelaskan dalam satu riwayat sementara riwayat lain tidak ada. Demikian seterusnya. Yang kelima ialah analisis hadis bersama dengan hadis lain yang memiliki kesamaan tema. Itulah cara kerja jami' riwayat yang harus kita perhatiin ya dalam eh, memilih hadis. Apakah konteksnya tersebut, apakah itu larangan atau itu
dibolehkan. Nah, di sini saya akan membahas tema yang dimana yang sangat kontradiksi ya, sangat apa ya, sangat berbeda yang sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini melarang, tetapi itu diperbolehkan asal ada asbabul, yaitu sebab-sebabnya. Nah, hadis ini tentang larangan menangisi orang yang telah meninggal dunia. Nah, dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwasanya Syu'ab menjenguk Umar bin Khattab yang sedang sakit parah menjelang wafatnya. Melihat Syu'ab menangisi kondisi dirinya, Umar mengingatkan hadis yang menyatakan bahwa menangisi orang yang telah mati atau meninggal bisa jadi sebab orang yang mati itu akan mendapatkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana yang berbunyi innal maita la yu'adzabu babukai ahlihi alaihi. Ini sungguhnya mayat itu diadab bersama dengan tangisan keluarganya. Nah, hadis ini sahih dan populer di kalangan masyarakat di mana menangis karena ada orang yang meninggal dunia merupakan hal manusiawi. Kontroversi yang muncul seputar hadis ini. Ini boleh atau tidak ya? Menangisi orang yang meninggal dunia dan orang yang akan mendapatkan siksaan akibat perbuatannya. Hal ini Al-Quran beberapa kali menyebutkan menangis dengan menggunakan kata buka, yaitu beserta darah visinya, dan kata-kata dam secara harfiah dimaknai secara air mata. Dalam Al-Quran, kedua kata itu berkonotasi positif. Nah, dan menerangkan sifat manusia yang baik dan mulia. Yang sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke 109 yang berbunyi wa yaju wa yu'akhiruna li adqani yabakuna wa yaziduhum khusyu'a. Nah, mereka menyungkurkan wajah seraya menangis dan Al-Quran menambah kekhusyuan mereka. Ah, di sini dalam ayat tersebut ya kontradiksi di mana menangis dinilai oleh Al-Quran itu perbuatan yang baik. Nah, namun oleh hadis malah dilarang untuk dilakukan. Banyak tempat ada larangan tegas untuk menangis di samping jenazah berdasarkan pemahaman masyarakat terhadap hadis di atas yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ialah Al-Quran secara tegas menegaskan dosa warisan dan bahwa orang yang tidak akan disiksa akibat perbuatannya dan perkataan orang lain, bahkan penegasan itu berulang sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Ya sebagaimana dalam Al-Quran, wala tazir waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Yang dalam konteks menangisi mayat, dapat bahwa hadisnya termaktub dalam kitab-kitab hadis populer dan kualitas hadisnya sahih. Seluruh riwayat yang ada menyisakan satu kejadian yang sama sehingga tahapan yang perlu dilakukan adalah analisis redaksional dari riwayat-riwayat yang ada lalu analisis kandungan hadis dengan hadis yang lain yang memiliki tema yang sama. Hal ini eh, yang harus kita ketahui. Apa yang didengar oleh Umar kemudian yang dilewatkan kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Umar, yang apa yang dia pahami Umar dipahami sama persisnya oleh anaknya yang bisa dilihat dari larangannya kepada Amr bin Utsman yang menangisi kematian saudaranya dengan mengutip hadis ini. Al-andahana anil bukai fa inna Rasulullah SAW qala innal maita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Tidakkah engkau melarang untuk menangis karena Rasulullah SAW bersabda sungguh mayat itu akan diadab bersama dengan tangisan keluarganya. Namun Umar salah dalam memahami dalam konteks hadis tersebut. Nah, yang di mana Aisyah dinyatakan bahwa siapapun yang bisa salah yang saat mendengarkan riwayatan hadis wa alakin alasannya ayukti Aisyah periwayatan hadis Aisyah yang yakin dengan
pendapatannya dengan alasan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad menyampaikan sabda yang mungkin Nabi Muhammad menyampaikan sabda yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bahwa Aisyah mengatakan, menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak hmm, apa bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan bertentangan dengan isi ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hal ini Aisyah memberikan penjelasan tambahan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan sabdanya saat ada jenazah orang Yahudi yang digotong lewati beliau. Innama marrota ala rasulillahi jannazatu Yahudiyya wahum yabakuna alaihi. Artinya penyebab siksaan adalah keyahudian jenazah, bukan tangisan keluarganya. Orang yang menolak agama Islam akan mendapatkan sisanya setelah kematiannya, baik kematiannya ditangisi oleh keluarganya maupun tidak. Nabi Muhammad dengan tegas melarang berlebihan dalam meratapi orang yang telah meninggal dunia, yang biasanya disertai mencakari wajah ataupun mengumpat, merobek pakaian, menjambar rambut. Nah, hal ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Apalagi Nabi Muhammad SAW melarang dalam perbuatan tersebut. Nah, yang harus kita pahami bahwa menangisi orang yang telah meninggal dunia merupakan perbuatan yang dilarang dan bisa menyebabkan orang yang mati disebut disiksa, tertolak oleh teladan yang berasal dari Muhammad SAW. Saat putri beliau bernama Ummu Kultum wafat, beliau meneteskan air mata yang sebagaimana eh, bahwa yang sebagaimana ketika eh, orang yang telah meninggal dunia itu eh, itu diperbolehkan. Yang sebagaimana Muhammad SAW itu menangisi sebagaimana Ummu Kultum wafat, beliau meneteskan air mata. Kemudian saat Abu Thalha memasukkan jenazahnya ke liang kubur, waktunya cucunya beliau dengan kondisi sakaratul maut, Nabi Muhammad juga meneteskan air mata juga. Nah, hal ini pada saat ada para sahabat yang mengatakan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya bahwasanya Rasulullah menjawab, hadhihi rahmatu ja'alallahu fi qulubi ibadi wa innama yarhamullah min ibadi rahmah. Ini adalah tangisan Nabi merupakan bentuk kasih sayang yang dijadikan oleh Allah dalam hati hambanya. Sungguh Allah mengasihi para hambanya yang memiliki sifat asih. Ya, itulah uh, hadis-hadis yang kita ketahui bahwasanya dalam memahami hadis dalam konteks hadis itu dilarang, tapi kita harus ketahui sebabul wurudnya. Apakah itu apakah itu dibolehkan ataupun tidak bolehkan, ya, bolehkan atau tidak bolehkan. Hal ini harus kita ketahui. Sekian dari saya. Apabila mempunyai salah kata dalam perkataan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.